Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada channel kami, channel tutorial dan berbagi informasi. Jika channel ini bermanfaat, silakan like dan subscribe, dan semoga bisa menambah semangat kami untuk berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang prediksi soal PPK Guru SD tahap 2 yang keluar pada tahap 1. Mari kita langsung pembahasan materi. Soal PPK yang pertama, ini info dari teman-teman yang sudah ikut tes tahap 1. IPA energi rambut digosok energi listrik. Ini tentang energi listrik dan jelasannya. Muatan listrik terdiri dari dua jenis muatan, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Namun ada benda yang memiliki jumlah muatan negatif dan muatan positif yang seimbang. Benda yang memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama disebut benda netral. Nah, awalnya sisir plastik atau penggaris plastik juga merupakan benda yang bermuatan listrik netral. Karenanya awalnya atau penggaris plastik tidak memiliki kemampuan untuk menarik kertas. Lalu mengapa setelah digosok ke rambut yang kering atau sisir penggaris plastik bisa menarik kertas mendekat? Reaksi rambut saat kita menggosok sisir atau penggaris listrik ke rambut yang kering, benda itu mendapatkan muatan listrik. Nah, karena muatan listrik itulah sisir atau penggaris plastik jadi bisa mengerahkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Itu namanya muatan listrik statis. Pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua tentang pipa, ada gambar pelajaran energi air jadi listrik, bagaimana caranya. Ini sudah saya bahas soalnya, penjelasannya. Ini ada gambar PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dikutip dari buku Pembangkit Tenaga Listrik, prinsip PLTA adalah mengolah energi potensial dari air yang kemudian diubah menjadi energi kinetis. Energi potensial terjadi karena adanya perbedaan ketinggian, sedangkan energi kinetis adanya arus air pada kecepatan tertentu. Energi kinetis yang menyebabkan turbin bergerak sehingga muncul energi mekanik. Besarnya energi mekanik tergantung dari energi kinetik dan potensial. Melalui rotor pada generator yang bergerak, energi mekanik berubah menjadi energi listrik yang bisa digunakan di beberapa rumah. Rotor bergerak karena turbin yang bergerak. Turbin dihubungkan pada generator untuk memutar kumparan magnet yang ada di dalam generator. Kumparan magnet yang berputar tersebut menghasilkan pergerakan elektron dan menghasilkan arus AC. Pada PLTA terdapat transformator atau trafo setup yang digunakan untuk meningkatkan tegangan arus AC. Tujuan penggunaan trafo step up adalah supaya listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Saat melahirkan listrik ke rumah, alat-alat yang digunakan alat transmisi sebelum listrik digunakan dengan tegangan diturunkan lagi menggunakan trafo step down. Penjelasan soal yang ketiga.
potensial kinetik mekanik. Dari teman-teman itu katanya soalnya tentang potensial kinetik mekanik. Penjelasan energi potensial, energi kinetik, dan mekanik. Energi mekanik adalah energi yang memiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau kedudukannya terhadap suatu acuan. Sebagai contoh, sebuah batu yang kita angkat pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial. Jika batu kita lepas, maka batu akan melakukan kerja, yaitu bekerja ke bawah atau jatuh. Jika jatuhnya mengenai tanah lembek, maka akan terjadi lubang. Batu yang kita angkat lebih tinggi pada energi potensial yang dimiliki batu lebih besar pula sebagai akibat lubang yang terjadi di dalam. Jika massa batu lebih besar, energi yang dimiliki juga lebih besar. Batu yang memiliki energi potensial ini karena gaya gravitasi bumi. Energi ini disebut energi potensial bumi. Energi potensial bumi tergantung pada massa benda, gravitasi bumi, dan ketinggian benda sehingga dapat dirumuskan. Selain energi potensial, gravitasi juga energi potensial elastis. Energi ini dimiliki benda yang memiliki sifat elastis seperti karet, busur, panah, dan bekas. Penjelasan terakhir tentang energi kinetik. Energi yang dimiliki benda karena geraknya. Makin besar kecepatan benda bergerak, makin besar energi kinetiknya. Dan semakin besar massa benda yang bergerak, makin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Dan sudah, sekarang masuk ke soal keempat, makna Pancasila sila kedua. Dari tadi soal yang ada dapat info dari teman-teman itu tentang makna Pancasila sila kedua. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Untuk soal selanjutnya, soal kelima, soal-soal ini info dari teman-teman yang